Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw menggunakan cara Presiden Jokowi untuk mengadakan belusukan untuk lebih dekat dengan masyarakat. Sebanyak 53 kendaraan diamankan selama operasi patuh Mansinam 2022. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Polres Manokwari dalam hal ini Satuan Lalu Lintas berhasil mengamankan sebanyak 53 kendaraan selama operasi Patuh Mansinam yang berlangsung selama 14 hari di wilayah hukum Polres Manokwari. Hal tersebut dikatakan Kasat Lantas Polres Manokwari Ibtu Suban Ohoimas kepada wartawan. Suban mengatakan, pelaksanaan operasi Patuh Mansinam adalah bagian dari peningkatan keselamatan berlalu lintas di jalan raya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4. Diketahui selama operasi Patuh Mansinam sebanyak 53 kendaraan berhasil diamankan. Bersamaan juga dilakukan sosialisasi upaya peningkatan disiplin lalu lintas terhadap komunitas otomotif, pejasa ojek, dan pelajar di Manokwari. Akhirnya pelaksanaan operasi Patuh Mansinam, kami telah melaksanakan berbagai macam kegiatan dalam hal upaya untuk mencegah kejadian pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Manokwari. Untuk dalam bentuk penindakan atau tilang yang berhasil kami laksanakan, kurang lebih ada 57 tilang yang kami berikan. Memang ini adalah sebuah tindakan terakhir yang kami pilih sebagai bentuk upaya mengantisipasi kejadian-kejadian kecelakaan lalu lintas yang memang harus kami akui terjadi peningkatan pada beberapa waktu ini. Kemudian beberapa kegiatan-kegiatan edukasi yang kami upayakan dalam hal peningkatan disiplin berlalu lintas kami laksanakan dalam bentuk edukasi kepada masyarakat terorganisir, dalam hal ini beberapa komunitas otomotif, kemudian komunitas ojek, dan beberapa pelajar. Kemudian khusus untuk masyarakat tidak terorganisir, kami juga mendatangi pengendara-pengendara pada saat kami melaksanakan kegiatan razia maupun patroli di lapangan. Ini semua adalah bagian daripada kepedulian Polres Manokwari dalam upaya mencegah atau menyelamatkan anak bangsa dalam hal upaya kita menekan kecelakaan lalu lintas yang memang saya katakan di awal tadi cukup tinggi dan memang harus kita selamatkan. Suban menambahkan operasi patuh sebenarnya bukan menjadi concern mereka dan anak di bawah umur menjadi prioritas utama Satuan Lalu Lintas Polres Manokwari. Di sisi lain, penggunaan helm dan kelengkapan surat-surat kendaraan juga menjadi hal yang sangat penting ketika berkendara. Pada saat operasi patuh memang bukan menjadi concern kami, tetapi kami lebih menjadi prioritas dalam hal anak di bawah umur yang memang kami temukan ada 2 pelanggaran anak di bawah umur dan itu kami panggil orang tuanya untuk dibuatkan surat pernyataan. Concern kami sekali lagi penggunaan helm, kemudian yang kedua adalah terkait dengan kelengkapan daripada kendaraan yang memang ini bagian daripada upaya kendaraan berkeselamatan karena sedikit banyak beberapa kejadian-kejadian belakangan ini selain faktor manusia ada juga faktor kendaraan yang berpengaruh terhadap kejadian kecelakaan. Ini banyak pelanggaran sekitar 50-an yang ditilang tadi. Ini ketegasan ataupun Kasat Lantas menghimbau kepada para pengguna kendaraan yang belum memiliki surat izin mengemudi atau SIM, mulai dari SIM motor dan mobil untuk segera mengurusnya di Polres Manokwari. Natalindo Kerewait TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, di masa kerja penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, akan menggunakan cara Presiden Joko Widodo, yaitu mengadakan belusukan untuk mendengar langsung apa yang menjadi keinginan masyarakat. Ini bahasa ini. Kamu punya pel ada. Setelah menjabat sebagai penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw melakukan hal-hal kecil yang langsung bertemu dengan masyarakat, seperti berolahraga dan juga ibadah bersama. Hal tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi dan juga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Waterpauw menggunakan teori yang biasa digunakan oleh Presiden Jokowi. Hal tersebut dilakukan untuk bertemu langsung dengan masyarakat. Dan disitulah masyarakat akan langsung menyampaikan apa yang mereka inginkan, sehingga pemerintah dapat membantu dengan program yang telah disediakan. Itu yang saya pakai teori Pak Jokowi ya, belusukan ya. Belusukan itu adalah waktu kita ada untuk kita bertemu langsung dengan masyarakat di satu titik. Nah, biasanya begitu. Jadi biasanya terus nanti mereka curahkan beberapa harapan mereka, itu yang nanti kita datang untuk kemudian berkolaborasi
koordinasi dengan para tokoh di sana. Seperti sekaligus juga kita dukung mereka, bantu mereka. Pecahkan sedikit-sedikit hal-hal yang menjadi beban sosial ekonomi di antara mereka. Tidak banyak, tapi saya pikir itu manfaatnya banyak. Selain di Manokwari, penjabat gubernur juga mengatakan akan mengunjungi semua daerah di Papua Barat dengan pendekatan langsung ke masyarakat untuk mendengar keluhan dan harapan dari masyarakat. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Papua Barat melepas ratusan ekor tukik di perairan Kampung Aipiri. Hal ini dilakukan guna memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem laut. Bertempat di Kampung Aipiri, Distrik Manokwari Timur, penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw didampingi pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat melakukan beberapa kegiatan sosial dengan masyarakat di Kampung Aipiri. Salah satunya pelepasan ratusan ekor tukik ke perairan Manokwari. Kepada masyarakat, Waterpauw menegaskan butuh perhatian dan komitmen bersama dalam menjaga ekosistem, khususnya populasi penyu. Selain itu, dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Papua Barat. 300 ekor. Betul ya 300 ya? Sudah ada di bawah. Tidak apa-apa, Mama. Itu bagian daripada upaya bersama. Jadi yang penting nanti anak-anak pemuda di sini juga bapak-bapak dorang semua dari kampung sini itu harus punya komitmen yang kuat. Bapak ibu kepala kampung, bapak ketua RW, ketua RT kasih ingat orang. Prinsipnya kemarin boleh cari ikan dan lain, karena kita mau bicara sebuah pembangunan itu berkelanjutan. Jadi bukan hari ini kita makan terus selesai. Tapi kita punya anak nanti punya cucu punya cicit, dia masih terus berkelanjutan berkehidupan seperti itu. Jadi itulah yang sekarang dikampanyekan untuk kita semua empati ya, punya kepedulian begitu. Kepala Kampung Aipiri Oktovina Medotka mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Penjabat Gubernur Papua Barat bersama rombongan dan sangat senang karena bisa diadakan pelepasan tukik ke laut. Namun diharapkan kepada pemerintah agar dapat memantau area sekitar Manokwari Timur dan lainnya karena banyak dilakukan perburuan penyu secara tersembunyi. Atas kedatangan Bapak Gubernur di kampung kita, hanya Bapak saja bisa bertahan yang kita sampai selama-lamanya macam begini. Terima kasih. Hanya itu saja saya bisa sampaikan. Dan sebentar kami juga mau lepas penyu. Tapi Bapak di sini, Bapak bawa penyu, saya juga sangat senang dan bangga. Tapi nanti sebentar besok dia sudah besar, masyarakat ini juga tukang pencuri. Nah, tukang pencuri di sini juga ada penyu yang naik, tapi mereka pencuri sembunyi di hutan. Mereka sembunyi terus bawa di mobil. Kalau saya tahu tetap saya bakal lari, tapi terada 2 kali saya sudah lapor ke polisi. Dengan dilakukan pelepasan ratusan tukik di perairan Manokwari, diharapkan hal yang sama juga dilakukan di wilayah kabupaten kota se-Papua Barat, sehingga hutan dan laut di Provinsi Papua Barat sebagai provinsi konservasi dapat terus dilestarikan. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa BPJS Kesehatan Kantor Cabang Manokwari memberikan penghargaan kepada 3 perusahaan yang dinilai terbaik dalam mendaftarkan karyawannya hingga mencapai 100% sebagai peserta BPJS Kesehatan. Sebanyak 3 perusahaan mendapatkan penghargaan dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Kantor Cabang Manokwari. Ketiga perusahaan tersebut dinilai terbaik dalam mendaftarkan 100% karyawannya sebagai peserta JKN KIS, aktif dalam penggunaan aplikasi Edabu, serta rutin dalam pembayaran iuran BPJS setiap bulan. Penyerahan penghargaan kepada 3 perusahaan yakni masing-masing PT Daewo Bintuni, PT Medco Papua Hijau Selaras, dan CV Aditya Perkasa. Dilakukan dalam acara gathering media dan badan usaha yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan Kantor Cabang Manokwari pada 27 Juni 2022. Kepala BPJS Kesehatan Manokwari melalui Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan Agreni Pakase dalam sambutannya menyampaikan, sejak tahun 2020 hingga 2024, pencapaian kepesertaan BPJS Kesehatan sebanyak 98% dari penduduk Indonesia. Oleh sebab itu, berbagai upaya terus dilakukan. Di Kabupaten Manokwari sendiri, badan usaha yang telah terdaftar sebanyak 695 badan usaha dengan jumlah 11.444 jiwa.
Dari jumlah badan usaha tersebut, 3 diantaranya yang dinilai patuh mengikut sertakan seluruh karyawannya sebagai peserta JKN KIS. Dapat kami sampaikan bahwa badan usaha yang terdaftar di Kabupaten Manokwari sampai dengan saat ini sebanyak 695 badan usaha. Dengan jumlah peserta 11.444 jiwa beserta anggota keluarganya yang sudah terdaftar dalam program JKN. Atas capaian yang telah diraih oleh badan usaha, kami memberikan apresiasi dan penghargaan kepada badan usaha yang terbaik, di mana telah mendaftarkan pekerja dan anggota keluarganya 100%, aktif dalam penggunaan aplikasi eDabu, dan rutin dalam melakukan pembayaran iuran setiap bulan dalam mendukung program JKN sebagai program strategi nasional ini. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari, Dr. Gigi Henry Simbiring yang hadir mewakili Bupati Manokwari, sekaligus membuka gathering media dan badan usaha Senin kemarin menyampaikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan yang terus melakukan pelayanan membantu pemerintah. Strategis sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja BPJS di Kabupaten Manokwari ke depannya, dan BPJS Kesehatan melaksanakan konsep asuransi dengan memberikan pelayanan kesehatan sehingga akan membantu masyarakat dan diharapkan bisa menjangkau lebih banyak peserta yang bisa dilayani oleh BPJS Kesehatan, dan kualitas pelayanannya juga harus lebih baik. Hal ini bukan menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan saja dan juga pemerintah daerah saja, akan tetapi juga merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, badan usaha, media dan pribadi. Maka gathering dan dialog interaktif ini sangat penting untuk membahas integrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Gathering media dan badan usaha yang diinisiasi oleh BPJS Kesehatan Kantor Cabang Manokwari berlangsung sehari di salah satu hotel di Manokwari. Dilakukan pula sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik, kesehatan reproduksi, serta talk show. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, memeriahkan HUT Bayangkara ke-76 tahun 2022. Polres Manokwari kembali menggelar lomba perahu hias. Lomba ini sekaligus guna melestarikan kearifan lokal di tanah Papua. Bapak Ibu tamu undangan. Sebanyak 54 perahu tradisional dan nelayan ikut memeriahkan lomba perahu hias dalam rangka menyambut HUT Bayangkara ke-76 tahun 2022. Lomba perahu hias yang berlangsung pada Selasa 28 Juni 2022 mengambil start dari depan dermaga Satpol Airut Polres Manokwari, melewati Teluk Sawaibu, depan Pulau Lemon, Teluk Doreri, dan finish kembali di depan Pol Airut Polres Manokwari. Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gulton dalam sambutannya menyampaikan, lomba perahu hias diharapkan ikut memberdayakan budaya asli Papua dan bisa mendekatkan diri dengan masyarakat, Polri, dan juga lebih lagi mengetahui tugas-tugas kepolisian selama ini. Tentunya menjadi rangkaian dari keseluruhan Hari Bayangkara. Kemarin Pak Bupati Manokwari sempat hadir pada saat pembukaan lomba tari Yospan. Beliau sangat mengapresiasi dalam hal ini terkait dengan pemberdayaan potensi masyarakat yang berkaitan dengan kultur dan budaya. Itu menjadi bagian yang ditangkap oleh Polres Manokwari, kemudian dijadikan satu sarana untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Dan masyarakat bisa bersama-sama dengan Polri turut mendukung, kemudian turut merasakan tugas-tugas kepolisian dan akhirnya mendukung daripada pelaksanaan tugas itu sendiri. Caranya ataupun teknisnya kami laksanakan salah satunya dengan melaksanakan lomba perahu hias ini. Salah satu peserta lomba perahu hias, Marinus Yordan Moromi, mengapresiasi pelaksanaan lomba perahu hias oleh Polres Manokwari. Ia berharap lomba seperti ini bisa terus dilakukan dan tidak hanya pada HUT Bayangkara,
Tetapi instansi terkait juga bisa ikut menyelenggarakan kegiatan serupa dalam melestarikan kearifan lokal yang ada di tanah Papua. Kegiatan lomba supaya kegiatan lomba ini di mana mensupport masyarakat itu supaya masyarakat harus menyediakan perahu dengan baik, perahu-perahu lomba dengan baik. Kita mengingat 17 yang tahun lalu itu kan mereka masyarakat membuat perahu lomba, perahu hias dari tradisional, perahu hias dari kayu. Terus perahu lomba yang sekarang ini kan perahu lomba ini kan dari fiber. Dari fiber, tapi kalau itu juga bisa dalam arti bahwa supaya meramaikan hari raya tersebut. Turut hadir dalam lomba perahu hias Wakapolres Manokwari, Sekda Kabupaten Manokwari, Ombudsman Papua Barat, perwakilan Pasarkan Manokwari dan sejumlah tamu undangan. Natalindo Kerewai TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, sesuai dengan rapat musyawarah nasional yang digelar di daerah istimewa Yogyakarta, Pesta Paduan Suara Gerejawi ke-14 tahun 2025, Papua Barat akan menjadi tuan rumah. Hal tersebut disampaikan Ketua Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Provinsi Papua Barat Nathaniel D. Mandacan. Nathaniel mengatakan sesuai hasil rapat musyawarah nasional, Papua Barat ditunjuk sebagai tuan rumah, sehingga Papua Barat siap untuk mengamankan keputusan tersebut. Selanjutnya, Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Provinsi Papua Barat akan melaksanakan rapat bersama dengan kabupaten kota untuk memutuskan apa saja yang akan dilakukan. Siapa ya, kemarin mungkin juga sekaligus saya laporkan kepada Bapak, kemarin mereka rapat tuan rumah 2025 itu kita. Sampai kapan? Jadi ya, tuan rumah 2025 itu Papua Barat, sesuai dengan rapat musyawarah nasional bukan di Indonesia, Papua Barat menjadi tuan rumah Suarawi ke-14 tahun 2025. Demikian. Untuk rapat nanti akan dilakukan dengan seluruh pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Provinsi Papua Barat dan juga kabupaten kota untuk menentukan akan diselenggarakannya di daerah mana, sesuai dengan fasilitas pendukung yang ada di daerah tersebut. Untuk hasil pada Pesta Paduan Suara Gerejawi ke-13 di daerah istimewa Yogyakarta, Papua Barat sudah memberikan hasil yang maksimal, namun hasil akhir semuanya dinilai oleh juri. Sehingga itulah yang bisa diberikan kepada pemerintah Provinsi Papua Barat. Menurut kita ya kita sudah pantas, tetapi kan ada yang menilai, juri yang menilai kan. Ya, juri kan independen dan mereka punya kemampuan menilai selama ini. Sudah 13. Jadi saya lihat itu kan ada 3-4 orang itu dari Suarawi ke-9 ya. Mereka menjadi dewan juri. Jadi ya sebenarnya itu hasilnya semua sementara yang membawa piala. Dan memang kita pernah bawa, kemudian lepas, terus kita bawa lagi, kemudian lepas, ini kita membakar, lepas lagi. Ya, terima kasih. Pesparawi Nasional ke-13 tahun 2022 mempertandingkan 12 kategori lomba, solo anak, solo remaja putra dan putri, vokal grup remaja, paduan suara remaja, paduan suara dewasa wanita dan pria, paduan suara dewasa campuran, musik pop gerejawi dan musik gereja Nusantara. Jimmy Tabisu TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.